Ruben Amorim tegaskan perubahan formasi Man United tak bisa dipaksakan. Ruben Amorim yakin sekarang adalah waktu yang tepat bagi Man United untuk mengubah formasi mereka, meskipun ia menegaskan bahwa tidak akan ada jalan kembali jika ia menuruti tekanan media untuk melakukannya lebih awal. Mereka menggunakan sistem 4-2-3-1 saat menang 1-0 atas Newcastle United di Boxing Day, dan Amorim berharap mereka dapat menggunakan periode ini untuk membiasakan diri dengan formasi baru tersebut. Namun, ia bersikeras bahwa seandainya ia mengubah formasinya di tengah musim lalu, itu akan menjadi akhir baginya. Ketika saya datang ke sini musim lalu, saya mengerti mungkin saya tidak memiliki pemain yang mampu bermain bagus dalam sistem itu, tetapi itu adalah awal dari sebuah proses. Kami sedang berusaha membangun identitas. Saat ini situasinya berbeda, kami tidak memiliki banyak pemain, dan kami perlu beradaptasi, jadi mereka mengerti mengapa kami melakukan perubahan. Ini bukan karena tekanan dari kalian media, atau dari para penggemar. Ketika Anda terus-menerus berbicara tentang mengubah sistem, saya tidak bisa melakukannya karena para pemain akan mengerti bahwa saya berubah karena Anda, dan saya pikir itu adalah akhir bagi seorang manajer. Bruno Fernandes maksa latihan, Amorim menolak keras. Ruben Amorim menolak keras Bruno Fernandes yang memaksa berlatih menjelang pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers. Di mata Amorim, The Red Devils membutuhkan Bruno Fernandes yang dalam kondisi benar-benar pulih. Karena itu Amorim akan membiarkan Bruno 100% sembuh dari cedera sebelum kembali berlatih. Amorim menyebut Bruno Fernandes tetap memiliki pengaruh bagi Man United meski belum pulih dari cedera. Bruno mengatakan kalau dia perlu berlatih, tetapi kita tidak tahu. Tidak mungkin dia akan bermain melawan Wolves, tidak mungkin. Dia adalah orang yang menonton latihan bahkan setelah perawatan. Dia tetap datang ke sana. Saya tidak tahu apakah dia menginginkan pekerjaan saya atau tidak, tetapi dia adalah seorang pemimpin. Dia tidak bisa menjadi orang yang ketika tidak bermain, dia tidak berbicara dan berkoar-koar. Dia selalu berbicara, itulah mengapa dia menjadi kapten. Dia terkadang melakukan hal-hal buruk, cara dia menggerakkan lengannya, isyarat, di lapangan, tetapi juga banyak hal baik. Jadi ada banyak hal yang tidak Anda lihat tetapi dia lakukan. Dia adalah pemimpin yang hebat sepanjang waktu. Hasil pertandingan Manchester United vs Wolves. Gol Man United Zirkzee. Gol Wolves. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Ingin jadi yang terbaik di dunia, incaran Manchester United, Carlos Baleba, memiliki ambisi tinggi. Target Manchester United, Carlos Baleba, telah mengungkapkan ambisinya untuk menjadi gelandang terbaik di dunia, saat ia berusaha memimpin Kamerun meraih kejayaan di Piala Afrika AFCON. Pemain Brighton dan Hove Albion ini telah menyebutkan beberapa bintang yang ia pelajari dengan baik dalam usahanya untuk dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya. Setelah musim debut yang membuatnya tampil dalam 27 pertandingan Liga pada tahun 2023-24, mantan pemain muda Lille ini semakin kuat di musim berikutnya, mencetak 3 gol dalam 34 pertandingan pada tahun 2024-25. Begitu luar biasanya performa Baleba musim lalu sehingga United menjadikannya target nomor 1 mereka saat mereka berusaha meningkatkan opsi lini tengah Ruben Amorim menjelang musim tahun 2025-26. Namun, setelah menyatakan minat mereka untuk merekrut pemain berusia 21 tahun tersebut, Setan Merah segera menarik diri dari negosiasi dengan Brighton setelah terkejut dengan harga yang dilaporkan sebesar 114 juta euro. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try?
'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many MU siap lepas Jadon Sancho secara permanen di awal tahun depan. Manchester United dikabarkan akan berusaha untuk melepas Jadon Sancho ke klub lain secara permanen di jendela transfer musim dingin pada bulan Januari mendatang. Keputusan tersebut tak bisa lepas dari situasi kontrak Sancho di Old Trafford yang akan habis pada Juni tahun 2026. MU ingin menghindari risiko kehilangan salah satu aset mereka secara gratis. Meski Sancho saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Aston Villa, namun situasi telah mencapai titik kritis yang memaksa klub untuk segera mencari solusi finansial terbaik. Menurut laporan Vicajes, sejumlah klub dikabarkan tertarik untuk menampung Sancho. Borussia Dortmund kabarnya tengah memantau situasi mantan pemainnya tersebut dan mereka berharap bisa mengembalikan performa terbaik Sancho di lingkungan yang sudah ia kenal dengan baik. AS Monaco juga dikabarkan tertarik pada Sancho. Ligue 1 sendiri kerap menjadi tempat ideal bagi pemain Premier League untuk membangun kembali momentum karir mereka. will someone look for me? Rasmus Højlund cetak 2 gol pakai kaki lemah, ngaku levelnya sekarang sudah jauh di atas saat di MU. Rasmus Højlund menjadi bintang utama saat Napoli membungkam Cremonese di laga lanjutan Serie A, Minggu tanggal 28 Desember tahun 2025 malam WIB. Striker pinjaman dari Manchester United itu memborong 2 gol kemenangan Partenope. Uniknya, Højlund mencetak brace tersebut menggunakan kaki kanan yang merupakan kaki lemahnya. Momen ini jarang terjadi sepanjang karir sang pemain. Højlund kini merasa dirinya telah berevolusi menjadi pemain yang jauh lebih berbahaya. Ia mengklaim performanya terus membaik setiap musimnya. Højlund sendiri terkejut bisa mencetak 2 gol menggunakan kaki kanannya di laga tersebut. Biasanya, ia sangat bergantung pada kekuatan kaki kirinya. Momen langka ini menjadi bukti insting golnya yang kian tajam di depan gawang. Ia mampu memaksimalkan peluang meski dalam posisi yang tidak ideal. Højlund kini merasa lebih matang secara mental dan teknik dibandingkan sebelumnya. Ia siap mencapai puncak performanya bersama Napoli. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be